kocok semua sampai mengembang. Tanda seru. Kan males ya bacanya. Berasa dimarahin. Kita lanjut. Wah, ini nanti itu. Ini Lazada yang digital. Ya. 88 juga udah promo puncak. 88 mulai besok kumpulkan bonus dadakan 6.000 tiap 60.000 gratis ongkir tanpa minimum. Nah, ini minimum pembelian Iya kan? murah pol 1.000. Sama kan tadi max, ini min. Dan pakai titik dia. Iya, iya. Jadi kayaknya udah konvensi, saya nggak tahu apakah penulisnya ini janjian atau jangan-jangan satu agensi. Oh, mungkin. Tapi perhatikan Agustusnya AGT beda lagi. baru kita bahas kan. Sekarang pakainya AGT. Tadi pakainya AGS. Nanti ada yang pakai AGU. Belum kompak kita ini. Oh, iya. Menarik juga ya kalau lihat ini ya polanya. Polanya. Dari segi bahasa sih ini bagus. Artinya tidak ada yang salah. Bahkan pemisah ribuan pun dia pakai ini kan di sini nih. Oh, iya. Rupiah 1.000. Pertanyaannya kenapa dia tidak pakai 1 RB? Untuk memenuhi tata letak? Ya, kemungkinan itu. Kemungkinan aspek itu. Dia pakai ini loh, udah murah pol. Iya. Bukan murah banget, Iya. murah pol. Dua-duanya kan memang bentuk tidak baku juga kan? Iya. Tapi pol emang ini udah itu kan Pol itu kan sampai ujung ya, maksimum. Iya, maksimum. Iya, murah. Ya, kemudian mungkin ada penambahan makna sih. Kalau kita lihat sehari-hari kan, oh, keren pol. Orang Betawi kan sering bilang gitu ya. Jadi, pol memang sudah apa istilahnya? Superlatif. Oh, iya, iya. Kesangatan. Iya. Apa itu sangat Superlatif. superlatif. Beli sekarang. Ini nggak ada tanda baca yang digunakan khusus misalnya untuk perintah kumpulkan bonus dadakan, dia nggak Iya, pakai. iya. Ini juga kan mendukung pernyataan bahwa dari 3 tanda baca penutup, titik, tanda seru, dan tanda tanya, yang kadang-kadang bisa kita tanggalkan itu adalah tanda seru. Oh. Kalau semua perintah kita beri tanda seru, itu kesannya itu terlalu menekan. Bayangkan buku resep, itu ditulisnya, ambil 2 butir telur, tanda seru. Kocok semua sampai mengembang, tanda seru. Kan males ya bacanya. Berasa dimarahin. Makanya dia tidak pakai tanda seru. Kalau pakai tanda seru sebenarnya juga menarik juga sih menurut saya. Kumpulkan bonus dadakan, tanda seru. Oke juga. Terus beli serak sekarang. Nah itu masalahnya. Kalau di dalam bentuk tombol seperti ini agak janggal sih pakai tanda seru. Oke. Kalau dari pesan-kesan udah? Pesan ini jualan ya. Karena ada ajakan bertindak di sini. Beli sekarang. Terus ininya dari segi tulisan yang digunakan yang besar justru yang di tengah kan di sini kan. Ya. Jadi headline-nya bisa dianggap atau tajuknya bisa dianggap yang di atas, bisa juga dianggap yang di bawah. Tapi kalau secara komposisi harusnya ini tajuknya, kemudian ini isinya, pesannya, badannya. Iya. Berarti tajuk itu nggak selalu di atas? Tajuk selalu di atas, cuma masalahnya dari segi tipografi dia bisa saja ukuran hurufnya beda. Bukan yang paling besar. Di sini yang paling besar kan di tengah justru. Iya juga ya. Kalau dilihat di berbagai iklan kan biasanya yang gede itu ya tajuk. Iya, ini enggak. Tajuknya kan tetap yang di atas. Promo puncak 88 mulai besok. Itu tajuknya. Kemudian pesannya, badannya kumpulkan bonus dadakan, terus ini keterangannya, terus ini juga keterangan. Jadi ini tuh keterangan yang di tengah ini. Oke. Apakah kumpulkan bonus dadakan itu nggak dianggap sebagai ajakan bertindak? Bisa juga dianggap sebagai subtajuk, subheadline. Oh. Oke. Ajakan bertindak yang jelas ini dong, beli sekarang. Ya. 88. Oke. Itu udah 3 loka pasar, iklan dari loka pasar yang kita... Luar ruangnya belum? Iya, belum ya. Ini yang unik nih. Saya kemarin juga nemu ini. Ini terbalik ya, gila ya, kreatif banget loh. Ini memaksa orang untuk memutar layar. Coba diperbesar. Katanya sih untuk menarik perhatian. Iya, pasti orang dengan kayak gini pasti akan membaca dengan lebih saksama. Nah,
Ini mau kita balik udah? Boleh, bisa. Kalau tidak bisa ya udah nggak apa-apa. Iya, Coba aja. lebih natural gini sih. Gila, bayangkan di pinggir jalan ya. Ini bukan jenama loh, ini ajakan bertindak nih. Oh, langsung nih kan? Enggak sih. Enggak, tetap, ini ada. Iya, gratis ongkir dan diskon. Iya, ini ajakan orang untuk beli. Kode voucher Bandung 50. Oh, ini di Bandung. Ya. Terus diskon heboh Lazada bikin apa ini? Duniamu terbalik. Pesan itu makanya orang tuh baru sadar kenapa ini kebalik gitu kan. Dia baru sadar itu begitu dia baca baris terakhir. Ini bentuk kreativitas ini. Iya. Ini risikonya antara orang malas perhatiin atau dia moto saking perhatiannya foto dulu. Sebagian besar orang Indonesia pasti akan moto dan memperhatikan. Orang Indonesia kan kepo ya. Oh. Dia bisa kemudian kirim ke IG-nya dia, ada yang kebalik nih gitu. Bisa jadi kan. Saya sih bayangin ini ya, ngajuin ke bosnya. Bos, ini iklan tapi gimana kalau dibalik? Mikir. Kalau saya pikir di agensi iklannya ini pasti diterima dengan baik. Yang jadi masalah adalah bagaimana meyakinkan klien. Oh. Itu yang jadi masalah. Iya. Ini nggak susah nih. Kalau klien kan biasanya ya fokusnya adalah penjualan kan. Jadi untuk meyakinkan sesuatu yang di luar kebiasaan itu biasanya butuh perjuangan. Oke. Dan ini seperti yang luar ruangan pada kasus lainnya, ini juga penjenamaan ya, udah lebih ke penjenamaan juga. Iya. Menarik perhatian. Intinya kan begitu orang melihat iklan di pinggir jalan di luar ruang itu harus ada sesuatu yang membuat orang kemudian mau memperhatikan itu. Caranya bermacam-macam. Ya. Salah satu caranya dengan di luar dari kebiasaan dia buat jadi terbalik kan? Iya. Kalau Tokopedia tadi desainernya buru-buru karena mau nganterin ada saltik atau orang-orang yang kayak Mas Harit gitu begitu lihat, kok saltik sih nih gitu, pasti gitu. Enggak juga. Kalau Lazada terbalik ini. Ya. Kalau dilihat ya udah ada kecenderungan untuk memakai voucher dalam bahasa Inggris. Apakah mungkin belum kenal ya kalau udah diserap ke bahasa Indonesia? Kemungkinan sih begitu. Sama ya kemungkinan sih karena memang sampai sekarang pun itu orang masih banyak bertanya kepada saya, platform itu padanannya apa sih? Ya saya bilang platform aja diserap karena memang sudah ada. Mungkin banyak orang yang merasa bahwa begitu ada kata dari bahasa Inggris itu kita harus menyerap dengan penyesuaian. Karena kalau kita lihat kan penyerapan kata bahasa asing dari ke bahasa Indonesia khususnya Inggris ya itu kan bisa dilakukan dengan 4 cara. Bisa dengan penyerapan tidak ada penyerapan sama sekali. Penyerapan ejaannya, cara penulisannya seperti dari charter menjadi C, dari CH menjadi C. Itu. Kemudian penyerapan bunyi dari unit menjadi unit. Dan penyerapan keduanya dari social menjadi sosial. Jadi ada 4 cara. Ada 2 kata yang sering kita gunakan sehari-hari dan kita tidak sadar bahwa itu sudah diserap. Lift dan golf. Oh, iya. Itu bukan lift. Bukan lift dan bukan golf, bukan. Tetap kita tulisnya lift dan golf. Pengucapan dan penulisannya sama. Oke. Karena memang sesuai sama kaidah fonotaktik. Iya, betul. Nah ini buat anak sastra ya, anak linguistik. Gratis ongkir, diskon 50%. Tanda plus juga pakai spasi udah? Belum ada di KBBI, belum ada di EYD. Tapi saya pikir itu sudah konvensi umum ya. Tanda plus itu pakai spasi sebelum dan sesudahnya. Termasuk tanda matematika yang lain? Iya. Yang tidak pakai itu apa ya? Saya lupa. Kayaknya hampir semua pakai ya. Sama dengan juga pakai ya? Sama dengan pakai spasi sebelum dan sesudahnya. Oh ini, kalau kita menggunakan tanda lebih besar, tapi itu misalnya lebih besar 20 lebih besar daripada 10 itu pakai spasi. Tapi kalau kita bilang angka yang ditemukan lebih besar 10. Nah, itu lebih besarnya itu tidak pakai spasi. Biasanya begitu. Tapi lagi-lagi itu konvensi sih kalau menurut saya. Dan itu belum dibakukan? Belum ada di EYD. Oke, udah. Ini luar ruangan udah. Yang digital juga udah. Seru ya secara umum. Jadi kalau saya lihat
Paling tidak dari 3 iklan ini itu tadi cuma yang saya rasa karena ketidaktahuan itu hanya penggunaan tanda hubung alih-alih tanda pisah. Dan itu hanya satu tadi ya, satu oknum. Yang lain sih udah pakai tanda. Nah ini doang nih. Yang lain coba kita lihat ya. Ini kan ini agak panjang kan? Ini udah jelas tanda pisah. Terus yang satu lagi tadi juga ini. Oh ini nggak ada, dia tidak pakai. Ini pakai. Oh ya atasnya. Ya ini juga tanda hubung. Tidak panjang kan? Tanda hubung dia menggunakannya. Jadi saya pikir itu karena ketidaktahuan aja. Iya. Terus yang menarik juga penyingkatan, kebetulan bulannya Agustus ya. Penyingkatan Agustus itu belum kompak. Ada yang pakai AGS, ada yang pakai AGT. Kita belum menemukan yang pakai AGU aja. Iya. Gitu, bisa diteliti. Iya loh. Ini banyak sekali bahan penelitian untuk anak bahasa dan sastra loh ini. Iya. Oke. Kita lanjut ke episode selanjutnya udah nanti. Baik. Kita cukupkan dulu yang Loka Pasar ini. Semoga ada manfaatnya buat kerabat Nara, apalagi yang mau meneliti soal singkatan seperti AGT tadi. Siapa tahu. Kita jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.